Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 dengan saya Kavel dengan NIM 434221025. Dan saya Azaika Wulandari dengan NIM 4342210045. Di sini kami akan mempresentasikan tentang classic problem yang ada di sinkronisasi. Di sini kami kedapatan materi yaitu readers and writers problem. Oke, jadi langsung masuk ke materinya. Di sini ada pendahuluan yaitu readers and writer problem adalah kesulitan dalam mengatur akses pembaca dan penulis secara bersamaan. Dibutuhkannya sinkronisasi digunakan untuk menghindari konflik dan antisipasi terjadinya deadlock antara readers dan writers-nya. Lebih jelasnya, readers and writers problem adalah salah satu permasalahan klasik dalam pemrograman konkurensi yang melibatkan akses ke suatu sumber daya bersama oleh dua jenis proses, yaitu readers yang hanya membaca sumber daya dan writers yang memodifikasi atau menulis ke sumber daya tersebut. Tujuannya untuk dilakukan sinkronisasi adalah memastikan bahwa pembaca atau yang bisa kita sebut readers dapat mengakses sumber daya bersama secara bersamaan tanpa menunggu pembaca atau penulis lainnya. Dan penulis atau bisa kita sebut writers memiliki akses eksklusif ketika mereka menulis, sehingga tidak ada pembaca atau penulis lain yang dapat mengakses sumber daya selama penulisan berlangsung. Terus untuk dasar konsepnya di sini ada dua yaitu readers dan writers. Di sini readers pembaca yaitu dapat membaca secara bersamaan tanpa mempengaruhi satu sama lainnya atau bisa kita sebut multiple readers. Di sini dia memiliki privilege yaitu bisa dibaca oleh banyak orang gitu. Terus kalau si writers itu hanya satu penulis yang diizinkan pada satu waktu. Berbeda dengan akses yang dimiliki oleh readers. Jadi di sini writers itu cuma satu orang doang yang bisa ngelakuin. Nggak kayak readers bisa membaca tanpa adanya batasan orang. Terus variasinya ada dua, yaitu yang pertama first reader writer problem, yaitu akses pembaca lebih diutamakan. Di sini yaitu akses pembaca itu lebih diutamakan. Jadi si penulis harus menunggu si pembacanya dulu. Terus yang kedua ada second reader writer problem yaitu akses penulis lebih diutamakan. Terus selanjutnya ada solusi. Nah, dari permasalahan ini solusinya yaitu menggunakan semapur. Sini semapur ada dua yaitu readers counter sama writer lock. Jadi di readers counter ini untuk menghitung jumlah pembaca saat ini, memastikan bahwa penulis tidak mengakses data ketika masih ada pembaca yang aktif. Sedangkan untuk writer lock, Semafor ini mengunci akses penulis sehingga hanya satu penulis yang dapat mengakses data pada satu waktu. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Aziza. Nah, untuk keuntungan sendiri itu ada dua macam, yaitu fairness dan juga deadlock prevention. Yang fairness ini itu bagaimana solusi memastikan keadilan antara readers dan juga writers. Jadi kayak gimana sih adilnya ketika menggunakan readers dan juga writers. Terus yang kedua ada deadlock prevention, itu solusi mencegah terjadinya deadlock yaitu dengan cara menjaga kestabilan sistem. Setelah itu kita membahas tentang contoh. Jadi di sini ada dua POV yaitu pembaca yang biasa kita sebut dengan readers atau dan juga penulis yang kita biasa sebut dengan writers. Pembaca sendiri itu adalah pengguna yang hanya membaca data. Kalau penulis itu mengubah data. Jadi diperbolehkan bagi dua pembaca atau lebih untuk mengakses data bersama secara bersamaan karena mereka tidak melakukan perubahan apapun dan bahkan setelah pembacaan format file tetap sama. Jadi si pembaca ini dia tuh cuma bisa melihat dan juga membaca filenya tersebut. Jadi dia tidak bisa ngapa-ngapain, jadi cuma baca doang. Tetapi kalau salah satu penulis, katakanlah Writers One, itu sedang mengedit atau menulis file, maka file tersebut akan terkunci dan tidak akan ada penulis lain yang bisa disebut dengan writers 2 yang dapat membuat perubahan apapun sampai writers 1 ini selesai menulis file tersebut. Jadi penulis diberikan akses eksklusif ke database bersama saat menulis ke database. Ini disebut masalah penulis dan juga pembaca.
Setelah itu yang harus di highlight itu jika penulis yang bisa kita sebut W1 yaitu writers one sudah memulai proses penulisan mereka, tidak ada penulis tambahan yang dapat melakukan fungsi tulis. Dan yang kedua, tidak ada pembaca yang diperbolehkan membaca. Jadi kalau penulisnya itu sedang nulis ya, jadi yang di situ tuh cuma ada penulis satu aja, yang lain tidak ada yang bisa masuk. Begitupun dengan membaca juga. Terus yang kedua, jika satu atau lebih pembaca sedang membaca, maka pembaca lain mungkin juga membaca dan juga tidak ada penulis yang boleh melakukan fungsi menulis sampai semua pembaca selesai membaca. Jadi kalau pembacanya ini sedang membaca, ada kemungkinan untuk pembaca lain juga ikut membaca, tapi nggak ada penulis lain yang lagi menulis atau mengedit di situ. Nah, bisa dipahami dengan gambar yang ada di situ, yaitu Readers Writers Problem in Operating System. Jadi di situ ada database, terus ada beberapa pembaca readers one, reader two, reader three itu akses to database-nya gimana. Jadi readers-nya bisa, tapi writers-nya nggak bisa. Terus untuk yang di sebelah, when writers are accessing the database, itu writer satu aja yang bisa masuk database. Readers nggak bisa, writer pun tidak bisa. Gitu. Dan kesimpulannya, sinkronisasi pada readers and writers problem sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan antara pembaca dan juga penulis. Sinkronisasi juga dapat menciptakan environment system yang stabil dan juga responsif. Sekian presentasi dari kelompok 16. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan materi yang kita sampaikan. Kami ucapkan terima Terima kasih kasih. dan Wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.